Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Bapak Iim Wahyudin dalam mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Oke, sebelum melakukan proses pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, silahkan kalian siapkan alat tulis kalian. Kemudian catat buku catatan hal-hal yang penting atau materi yang penting dari video yang akan Bapak sampaikan hari ini. Kita lanjutkan kembali materi yang minggu kemarin, yaitu memperkuat komitmen kebangsaan. Dan di minggu ini kita akan berfokus pada sub materi sebagai berikut. Nah, di sini submaterinya terkait dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai satu kesatuan dan mewujudkan perilaku semangat dan komitmen kebangsaan dalam kehidupan. Sebagaimana yang diamanahkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Pasal 1 Ayat 1 yang berbunyi, Negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Artinya, kita sebagai bangsa yang besar, baik secara wilayah atau secara kebudayaan dan juga suku bangsanya, harus tetap menjadi satu negara kesatuan yang utuh. Dalam submateri terkait dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai suatu negara kesatuan, di sini yang pertama, Indonesia sebagai satu kesatuan politik. Sebagai satu kesatuan politik, Negara Kesatuan Republik Indonesia meletakkan Pancasila sebagai dasar dan falsafah serta ideologi bangsa dan negara. Melandasi, membimbing, dan mengarahkan bangsa menuju tujuan nasional negara. Pancasila adalah dasar Indonesia yang tidak boleh diganggu-gugat oleh siapapun, baik itu dari luar Indonesia maupun dari dalam, yaitu rakyat Indonesia sendiri. Secara psikologis, bangsa Indonesia harus merasa bahwa mereka adalah senasib sepenanggungan, sebangsa dan setanah air, serta satu dalam tekad untuk mencapai cita-cita bangsa. Seluruh kepulauan Nusantara ini merupakan satu kesatuan hukum. Yang kedua, Indonesia sebagai satu kesatuan wilayah. Seluruh wilayah Indonesia dengan segala isi dan kekayaannya yang terkandung di dalamnya merupakan satu kesatuan wilayah, wadah, ruang hidup, dan kesatuan yang mutlak bagi seluruh bangsa Indonesia. Ini menjadi modal dan milik bersama bangsa Indonesia yang juga terdiri atas berbagai macam suku dan berbicara dalam berbagai bahasa daerah, memeluk dan meyakini berbagai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa haruslah merupakan satu kesatuan bangsa yang bulat dalam arti yang seluas-luasnya. Meskipun berbeda, Indonesia tetaplah satu. Yang ketiga, Indonesia sebagai satu kesatuan pertahanan dan keamanan. Setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam rangka bela negara dan bangsa ini. Setiap ancaman terhadap suatu pulau atau suatu daerah pada hakikatnya merupakan ancaman terhadap seluruh bangsa Indonesia. Yang keempat, Indonesia sebagai satu kesatuan ekonomi. Kekayaan wilayah Nusantara, baik itu yang berupa potensial maupun efektif, adalah modal dan milik bersama bangsa. Keperluan hidup sehari-hari harus tersedia merata di seluruh wilayah tanah air. Tak ada alasan untuk lebih mementingkan daerah A dan mentelantarkan daerah yang lain, atau bahkan menguras atau mengeruk kekayaan daerah B untuk kepentingan daerah yang lain.
tingkat perkembangan ekonomi harus merata dan seimbang di seluruh daerah, tanpa meninggalkan ciri-ciri khas yang dimiliki oleh daerah-daerah dalam pengembangan kehidupan ekonominya. Yang kelima, Indonesia sebagai satu kesatuan sosial budaya. Masyarakat Indonesia seluruhnya adalah satu. Kehidupan bangsa haruslah merupakan kehidupan yang serasi dengan terdapatnya tingkat kemajuan masyarakat yang sama, merata, dan seimbang, serta adanya keselarasan kehidupan yang sesuai dengan kemajuan bangsa. Budaya Indonesia pada hakikatnya adalah satu, sedangkan keberagaman yang ada di alamnya menggambarkan kekayaan budaya bangsa yang menjadi modal dan landasan pengembangan budaya nasional. Dan kita telah sampai di subbab materi yang terakhir, yaitu mewujudkan perilaku, semangat, dan komitmen kebangsaan dalam kehidupan. Nah, di sini adalah materi yang paling menarik, anak-anak ya. Jadi materi ini bisa langsung kalian aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, ataupun dalam bernegara dan berbangsa. Yang pertama adalah cinta tanah air. Cinta tanah air merupakan sikap di mana kita harus senantiasa mencintai negara Republik Indonesia sebagai tanah tempat kita dilahirkan. Nah, di sini cinta tanah air berkaitan dengan bagaimana kita berkontribusi terhadap negara kita untuk menunjukkan rasa cinta kita tersebut. Nah, yang pertama kita bisa wujudkan oleh kegiatan di rumah seperti bersih rumah, membantu orang tua, dan lain sebagainya. Tapi di sini untuk di sekolah kita bisa wujudkan dengan mengikuti aturan sekolah, mengikuti upacara bendera. Nah, yang berikutnya juga kita bisa mewujudkan cinta tanah air ini dengan belajar bersungguh-sungguh untuk berprestasi dan untuk berguna bagi nusa dan bangsa. Nah, membina persatuan dan kesatuan juga merupakan salah satu sikap yang harus kita munculkan dalam kehidupan. Karena negara Indonesia yang merupakan negara dengan berbagai macam suku, ras, agama, bahasa, dan wilayahnya yang sangat luas. Jadi persatuan dan kesatuan itu harus kita jaga. Baik itu dengan orang yang berbeda agama, orang yang berbeda suku, warna kulit, dan lain sebagainya. Karena pada hakikatnya keberagaman itu merupakan kekayaan yang harus kita syukuri dan menjadi modal untuk memajukan negara ini. Nah, yang berikutnya juga dalam membina persatuan dan kesatuan bisa diwujudkan dengan kegiatan gotong royong. Nah, gotong royong ini merupakan salah satu kegiatan yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia, di mana kita saling membantu, bahu-membahu mewujudkan tujuan nasional, dimulai dari hal yang terkecil di lingkungan masing-masing. Kemudian kita juga harus bisa memunculkan sikap rela berkorban, apakah itu berkorban waktu, tenaga, atau materi. Di sini Bapak tunjukkan contoh seorang polisi yang mau menyeberangkan seorang lansia. Di sini adalah bentuk berkorban di tengah kesibukannya, tapi ketika melihat ada orang yang perlu dibantu, apalagi di sini lansia, dengan sigap Bapak polisi ini membantu nenek-nenek tersebut atau kakek menyeberangkan jalan. Nah, kemudian kalian juga sebagai anak-anak di usia SMP bisa memperlihatkan sikap rela berkorban itu dengan membantu orang tua kalian, dengan belajar dengan baik. Nah, di sini juga Bapak munculkan contoh, yaitu ketika kita mau membantu orang tua, ya, sekecil apapun bantuan kalian itu akan membuat mereka senang, ya, dan itu bukti bahwa kalian sebagai anak yang berbakti terhadap orang tua. Nah, yang berikutnya adalah pengetahuan budaya dalam melaksanakan NKRI.
Budaya Indonesia itu sangat banyak dan sangat beragam dan menarik untuk dipelajari. Ada permainan daerah, ada bahasa daerah, ada baju-baju daerah. Nah, di sini kita harus mengenal kebudayaan-kebudayaan tersebut dan kita harus mensyukurinya serta menjadikan itu sebagai suatu semangat untuk kita tetap mempertahankan negara Republik Indonesia ini. Nah, yang berikutnya, pengetahuan budaya sendiri bisa diwujudkan dengan kita mempelajari budaya, apakah itu budaya kita atau budaya-budaya dari wilayah lain atau dari suku yang lain atau dari khas daerah lain. Nah, yang berikutnya adalah sikap dan perilaku menjaga kesatuan NKRI. Nah, jangan sampai kalian melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya memecah belah atau gerakan-gerakan separatisme. Kita harus tetap bersatu. Tidak boleh ada tawuran antar pelajar, tidak boleh ada tawuran antar geng. Kita semuanya satu. Nah, di sini juga itu ada masalah intern yang tadi Bapak bahas dan ada masalah ekstern. Artinya mempertahankan wilayah Indonesia ini dari pihak luar. Nah, kemudian dalam mempertahankan atau menjaga kesatuan negara Republik Indonesia, selain tadi dari segi keamanan, ada juga dari segi mempertahankan alam. Ya, di sini kalian harus bisa menjaga alam yang kaya ini. Indonesia itu alamnya sangat subur, sehingga kita tinggal menjaga dan melestarikannya agar sampai kelak kesuburan, kelestarian dan kekayaan alam ini tetap terjaga. Dengan misalkan menjaga kebersihan lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarangan, kemudian jangan menggunakan alat-alat atau apapun yang bisa merusak lingkungan, kemudian menjaga dan kembali mengedepankan kekayaan alam, bisa dengan menanam kembali pohon atau dengan sistem tebang pilih, ya kalau kita misalkan untuk kebutuhan kita mengambil kayu dari hutan. Nah, itu bisa kita wujudkan dari sekarang. Kalian bisa belajar di rumah bagaimana caranya mempertahankan lingkungan. Demikian seluruh materi yang Bapak sampaikan di bab 6 atau bab terakhir di kelas 8 ini. Mudah-mudahan kalian bisa mengikuti seluruh proses pembelajaran dengan baik dan bisa mengikuti ulangan harian maupun nanti ulangan akhir. Mudah-mudahan hasilnya maksimal. Tetap jaga kesehatan, tetap terapkan protokol kesehatan, dan Assalamualaikum